Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita sama-sama duduk di majelis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, sama-sama mencari ridha Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji kitab Al-Bayan min Qasasi Al-Quran Durusun wa Idhatun wa Ibar yang ditulis oleh Syekh Abu Islam, yang dia merupakan salah satu dari murid Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Rahimahumallahu ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita sampai di masalah yang ke-12 yang mana beliau rahimahullah memberikan maudhu' dengan judul Al-Wasailu Asy-Syar'iyyah allati yanbaghi lil muslimi an yatasallaha biha wa yatahassanu fiha min kaidi syaitanir rajim. Terjemah bebasnya, senjata-senjata ya, yang harus dimiliki atau yang seyogyanya seorang muslim mempersenjatai dirinya untuk berlindung dari gangguan syaitan. Ikhwan Allah muliakan, syaitan atau para setan dipimpin oleh iblis langsung melakukan peperangan dengan manusia sejak zaman bapak kita yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Dan ini musuh yang tidak kita ketahui, maksudnya tidak kita lihat. Dan musuh ini penuh dengan tipu muslihat. Oleh karena itu peperangannya peperangan yang luar biasa. Para setan ini berusaha terus untuk menjatuhkan, untuk menyesatkan, untuk membinasakan, untuk menyempitkan, menyengsarakan umat manusia. Ya, menyengsarakan kaum muslimin, anak cucu Adam. Oleh karena itu kita harus tahu senjata apa saja, sarana apa saja yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hambanya dalam menghadapi peperangan ini. Dan hendaknya kita sadar, sesadar-sadarnya, bahwa setan enggak senang dengan kita berada dalam ketaatan, berada dalam kebaikan,
berada dalam kenikmatan, berada dalam kenyamanan, berada dalam persaudaraan, berada dalam keimanan, Islam, sunnah. Setan ingin menjauhkan kita dari itu semua. Oleh karena itu, kita akan fokus bahas tema ini mungkin dalam 2 pertemuan. Oke. Karena lumayan panjang, ada 8 lembar. Ya, kalau 8 kali 2 berapa halaman berarti? 16 halaman. Ya. Kita insya Allah bagi 2. Tapi seperti biasa, mungkin kita akan baca tidak semuanya. Kalau bisa semuanya, kita baca semuanya. Ya, iblis itu musuh yang nyata, ya, yang kita sudah tahu dalam kisah-kisah sebelumnya, ya, ketika iblis iri, hasad, dengki dengan Adam, ya, nenek moyang kita, dan berusaha membinasakan nenek moyang kita, Nabi Adam, dan terus berusaha untuk mengeluarkan dari surga sampai keluar, ya. Dan iblis berjanji untuk menyesatkan manusia. Dan iblis serta bala tentara yang menggunakan semua cara. Ya, di sini jami' al-asalib, dari penyesatan, dari tazyin ya. Jadi menjadikan yang baik terasa buruk, yang buruk dipandang bagus, baik di pandangan manusia. Kemudian juga tidak segan-segan menggunakan cara yakni i'tida kepada Bani Adam. Oleh karena itu, di pertemuan ini kita akan baca senjata apa saja, sarana apa saja, wasilah apa saja yang harus kita pahami, kemudian kita amalkan. Ada beberapa hal yang disebutkan di sini. Awalan, yang pertama, kata beliau, untuk menghadapi syaitan adalah al-ikhlasu lillah azza wa jal. Al-ikhlasu lillah azza wa jal. Mengikhlaskan diri kita untuk Allah. Ya, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. As-sidqu fi niyah. Kemudian kita betul-betul memperhatikan keikhlasan. Ikhlas dalam setiap amalan, kata beliau, hisnun hasin, benteng yang paling kokoh. Ya, apabila seorang muslim membentengi dirinya dengan keikhlasan, fa inna syaitana la yastati an yasila ilaihi abada. Syaitan tidak mungkin bisa sampai kepada hamba yang ikhlas itu selamanya. Ikhlas itu apa? Itu yang harus kita pelajari. Ikhlas ini diucapkan mudah. Nah, dipraktekannya Masya Allah. Maka Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata apa? Ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang sangat berat daripada masalah niatku. Ya. Itu orang ikhlas. Orang ikhlas itu sebagian ulama bilang, man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang sanggup menyembunyikan kebaikan-kebaikannya, amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang bagus, seperti dia sanggup menyembunyikan aib-aibnya, keburukan-keburukannya. Sebagian kita, ikhwan, itu enggak mau, atau kita enggak mau aib kita diketahui orang. Disembunyikan rapat-rapat. Ya. Tapi kebaikan, amal soleh inginnya orang tahu. Ini orang belum ikhlas. Ikhlas itu dia enggak mau, dia malu kebaikannya dilihat orang, kebaikannya diketahui sama orang.
disembunyikan. Subhanallah. Baru ini ikhlas. Kemudian orang ikhlas itu tidak merasa ikhlas. Orang ikhlas tidak merasa ikhlas. Oleh karena itu, orang yang merasa ikhlas, ini saya udah ikhlas nih, gitu ya. Walaupun tidak diucapkan, dia memang untuk Allah. Ulama bilang apa? Fa ikhlasuhu yahtaju ilal ikhlas. Ikhlasnya butuh kepada keikhlasan lagi. Ikhlasnya butuh kepada keikhlasan lagi. Berat ikhlas ini. Ya. Jadi ikhlas atau orang yang ikhlas akan selamat. Orang yang ikhlas itu dicela, tidak bergeming, dipuji, enggak ngapung. Biasa aja. Celaan sama pujian menurut dia biasa aja. Angin lalu saja sudah. Sebagian kita kalau dicela sedih. Ya. Kalau dipuji push up hidung. Ya. Nah itu, pada megang hidung. Ya. Ikhlas itu biasa. Pujian, celaan biasa sudah. Nah, senjata menghadapi iblis dan bala tentaranya itu dengan cara ini, ikhlas. Dan yang mengakui sendiri syaitan. Wa syaitan ya'tarifu bidzalik. Syaitan mengakui hal itu. Gak bisa ganggu orang yang ikhlas. Syaitan berkata, dan Allah berfirman tentang perkataan syaitan maksudnya ya, di surat Sad ayat 82-83. Allah Ta'ala berfirman, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Demi izzahmu, demi kemuliaanmu, sungguh aku akan sesatkan mereka semua, akan sesatkan manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini pengakuannya syaitan. Kemudian kita lihat di surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang perkataan syaitan. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Rabbku, dengan sebab kau hukumi aku sesat, aku sungguh akan membuat hal yang buruk terasa indah. Aku akan hias-hiasi untuk mereka di muka bumi. Dan aku sungguh akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini pengakuan syaitan. Wa hakadha fa innal ikhlasa lillahi azza wa jalla sababun lin najati fid dunya wal akhirah. Demikianlah kata beliau. Ikhlas itu, ikhlas kepada Allah merupakan sebab lin najah, bagi najah. Najah itu apa? Keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi ikhlas sebab keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Itu ikhlas. Itu harus kita pelajari apa itu ikhlas, akhi. Sampai sebagian ulama menyamakan ikhlas itu seperti buang hajat, qada'il hajah. Ya. Seseorang kalau ingin buang hajat sudah ikhlas. Masuk toilet ikhlas dah. Entah malamnya makan sate, makan yang enak, nggak dipikirin, aduh, dikeluarin lagi nih. Tidak, dah buang hajat dah. Bahkan nggak ditoleh sama sekali. Ya tidak? Sebagian ulama itu ikhlas gambarannya. Ya, itu kan berat. Tapi kita harus berusaha terus ikhlas kalau ingin selamat. Bukan hanya di mulut, ya. Nyumbang sedekah ke masjid, dibisikin orang masjid, kasih tahu namanya saya sudah nyumbang sekian, ya.
diumumin. Kan saya sudah banyak nyumbang masjid. Ikhlas enggak tuh? Enggak ikhlas. Ya. Terus bilang, saya ikhlas kok. Banyak yang bilang begitu kan? Ya. Terus ada istri ke suaminya, Mas, saya ikhlas ngurusin kamu. Ikhlas enggak? Nah itu tuh. Ngurusin, benar-benar suami jadi kurus kering. Dikurusin. Nah, suami juga gitu. Ikhlas nafkahin kau. Dah, ikhlas karena Allah. Ya. Jadi perlu kita bahas lagi, kita pelajari lagi arti apa? Ikhlas. Nah, ikhlas ini sababun lin najah. Kata ulama, ikhlas itu sebab bagi apa? Keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita lihat contohnya. Contohnya dari Quran dan Sunnah. Contoh yang pertama, beliau sebutkan contoh Nabi Yusuf. Selamat dari fitnah, dari gangguan seorang wanita, bangsawan, kaya, cantik, difitnah, terfitnah, atau difitnah. Nabi Yusuf selamat. Karena apa? Ikhlas. Kita bisa lihat di surat Yusuf ayat 23 sampai 24. Allah Ta'ala berfirman, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Lihat halaman nomor 23, ayat 23 dan ayat 24. Ya. Kita baca, kita tadaburi dengan mengharapkan ilmu, pahala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya itu menggoda dirinya. Ya. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. Dan perempuan ini menutup pintu-pintu. Jadi pintunya tidak satu. Itu pintu ditutup. وَقَالَتْ. Dan wanita ini berkata, Hayta lak, marilah mendekat kepadaku. Ini kata wanita ini. Qala Yusuf menjawab, Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu Rabbi ahsana mathwai. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Ini di antara tafsirannya, di antara terjemahannya. Rabbi di situ Tuhan. Ya. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Jadi Yusuf takut berbuat zalim, takut bermaksiat, takut dari Allah dan takut kepada tuannya yang sudah berbuat baik. Innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang yang zalim itu atau orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Seandainya Yusuf mau terhadap ajakan wanita tadi, berarti telah merobek kehormatan keluarganya. Kenapa? Tidak amanah. Karena itu istri dari tuannya. Ya. Kita lihat. Dan Yusuf tidak mau. Dia minta perlindungan pada Allah. Ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah. Walaqad hammat bihi wa hamma biha.
Dan sesungguhnya perempuan itu telah berkehendak kepadanya, kepada Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Ini terjemahan benar. Ya, bukan celaan. Ya, laki-laki normal awalnya ada. Ya. Ini bukan celaan terhadap Nabi Yusuf. Allah habarkan wa hamma biha. Laula ar-ra'a burhana rabbih, sekiranya dia tidak melihat tanda-tanda atau tanda dari Tuhannya, dari Rabbnya. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Innahu min ibadina al-mukhlasin, sesungguhnya Yusuf merupakan di antara hamba-hamba kami yang ikhlas, yang dipilih, ya, mukhlasin. Nah, di sini Allah menghabarkan Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah karena sebabnya ikhlas. Ikhlas ini penting. Ya, ini contoh di Quran, akhi. Contoh dalam Al-Quran yang mulia. Nah, kemudian beliau Syekh rahimahullahu taala memberikan contoh berikutnya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang indah. Kalau kita baca Al-Quran, ya, kisah yang penuh dengan kesucian, keindahan, keagungan. Kita lihat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh berkata rahimahullah, wa ulaika thalatha alladhina akhbara anhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahum dakhulul ghara wa anhadarat sakhratun fasaddat alaihimul ghar najaw minal mautil muhaqqaq bi ikhlasihim lillahi azza wa jalla fi a'malihim faqalu wa hum fil ghar la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah bis salihi a'malikum. Mereka 3 orang yang dihabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke gua. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita di depan sahabatnya ada 3 orang sebelum zaman beliau, ya, bepergian, kemudian 3 orang ini masuk ke gua. Masuk ke gua, tiba-tiba gua tersebut tertutup. Ada batu gede jatuh dan menutupi pintu gua tersebut. 3 orang ini berada di dalam gua. Mereka berusaha untuk keluar, tidak bisa. Ya, guanya berat batunya. Ya. Coba kalau kita bayangkan salah satu kita di situ. Ya, di gua gelap, ya, dan nggak ada HP. Menghubungin siapa? Ya, sekarang ada HP, akhi. Dicor nanti sama orang, bukan dicor lah, bawa, hancurin. Ya, sudah. Bayangannya matinya muhaqqaq. Makanya di sini apa? Ya, najau, mereka semua itu bisa selamat minal maut al muhaqqaq, dari kematian yang sudah mesti, yang terwujud. Tapi mereka selamat dari kematian ini dengan apa? Ikhlas. Mereka bilang, la yunjikum min hadhihi sakhrah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari bencana batu besar ini kecuali dengan cara kalian berdoa kepada Allah dengan kebaikan, dengan kesolehan amal kalian. Maksudnya dengan apa? Amal yang paling ikhlas. Nah, kita boleh memperhatikan amal kita. Ada enggak amalannya ikhlas? Banyak ikhwan di antara kita, bahkan mungkin kita sendiri, kita merasa ikhlas. Ya, kita merasa ikhlas, padahal belum ikhlas. Kata ulama itu ada orang merasa membela agama, padahal membela diri sendiri.
ya, merasa ikhlas padahal ingin dipuji. Ikhlas itu perhatikan, akhi, sesuatu yang luar biasa. Nah, mereka bilang tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari bencana batu besar ini melainkan dengan doa kalian bertawasul kepada Allah dengan amal yang paling ikhlas, amal soleh kalian. Nah, mereka cari-cari apa amalan solehnya itu. Ya. Yang pertama, berdoa kepada Allah dia dapati ada amalan yang dia rasa itu ikhlas. Berdoa kepada Allah dengan keikhlasannya, bi ikhlasihi lillahi fi birrihi liwalidayhi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baktinya dia kepada kedua orang tuanya. Fastajaballahu lahu. Kemudian Allah mengabulkan doanya. Jadi ceritanya itu dia punya orang tua, ikhwan yang Allah muliakan. Dia bilang, saya tidak akan memberi air minum susu kecuali kepada kedua orang tua saya sebelum saya berikan kepada keluarga, kepada hewan ternaknya, kepada siapapun. Suatu saat dia pergi jauh, pulang kemalaman. Ya. Jadi ada aktivitas, bukan orang malas. Ada aktivitas di luar. Pulang kemalaman, sudah tidur kedua orang tuanya. Dia siapkan susunya di 2 gelas dan dia pegang sampai nunggu orang tuanya bangun. Kedua orang tuanya tidak bangun kecuali datang waktu fajar. Dan 2 gelasnya masih dia pegang. Luar biasa. Antum kalau pulang dari aktivitas malam jam 9, jam 10, capek tidak, akhi? Capek sekali. Bayangannya kasur. Tidung nih, tidung. Enak nih, kan gitu. Tidur, istirahat, selonjor, Masya Allah. Ya. Apa susahnya kalau laki-laki ini bangunin kedua orang tuanya? Susah enggak? Pak, ibu bangun, pak bangun, ini minum. Tapi subhanallah dia enggak mau ganggu tidurnya orang tua itu. Ini bakti yang sudah luar biasa, akhi, kepada kedua orang tuanya. Ya, gak mau bangunin, dipegang terus tuh, sampai bangun. Anak-anaknya nangis, akhi, di bawah kakinya, rengek-rengek, minta minum. Dia sabar, tahan itu, tahan buat kedua orang tuanya. Wah, ini orang baik. Mungkin kita sudah, Pak bangun Pak. Ya, sebagian kita, Bu bangun Bu, minum. Ngomongnya udah kasar, nyesel. Ya enggak ada seperti itu. Ketika bangun baru dikasih air minum, air susu. Dan berdoa sama Allah dengan keikhlasan ini. Bergeser batu, seret. Subhanallah. Batu bergeser, siapa yang geser? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tahu keikhlasan dia, bakti dia sama kedua orang tua. Lihat ikhwan, ini bakti kedua orang tua ini Masya Allah ya. Kalau kita punya orang tua masih hidup, bakti, akhi. Nanti nyesel kalau udah mati. Kalau sudah meninggal maksud saya. Ya. Kalau sudah meninggal nyesel. Kalau orang tua masih hidup, jangan ngerengek sama orang tua. Jangan nyusahkan orang tua. Kalau belum bisa memberi, jangan nyusahkan. Apalagi laki-laki. Apalagi udah ngaji di Al-Barkah ini. Ngakunya nyunah. Malu kalau ngerengek sama bapak, ngerengek sama ibu. Nyadong. Pak, duit. Aduh. Ngajinya ente gimana? Ya. Jangan. Keluar. Kalau jadi kuli nggak masalah. Dapat duit, muli di pasar. Dapat duit, kasih ibu, kasih ayah. Nggak masalah, akhi. Ya. Jangan nyadong sama orang tua, nyusahin orang tua.
Guru-guru antum ngajarin enggak nyusahin orang tua? Enggak. Ya. Antum safar juga jangan ngasih tahu orang tua susah. Kasih tahu yang enak-enak. Kirim. Walaupun 100.000. Seneng nggak orang tua? Orang tua nggak mau dikasih. Nah, nggak ada antum buat anak aja deh. Gitu orang tua. Tapi di hatinya senang dikasih sama anak. Ya tidak? Bakti sama orang tua itu Masya Allah. Indah. Ini ajaran Islam. Ajaran Rasul kita yang kita cintai Nabi Muhammad SAW. Orang bakti sama orang tua, doanya mustajab tidak? Mustajab. Siapa dalilnya? Siapa dia? Seorang tabi'in, siapa namanya? Sahih. Uwais Al-Qarni. Dicari sama Umar. Subhanallah. Nah itu. Yang bakti sama kedua orang tua, itu orang berhasil. Para nabi semua bakti sama orang tua. Enggak ada nabi yang enggak berbakti sama orang tua. Para sahabat juga demikian. Orang-orang soleh juga demikian. Para ulama bakti sama orang tua. Yang enggak bakti sama orang tua itu tanda dia menjadi orang yang tidak sukses. Dunia akhirat. Ya. Yang kedua. Ya, wada'atsani yang kedua ini berdoa. Bi ikhlasihi lillah fi tarkihi lizina ba'da an qadira alaihi fastajaballahu lah. Yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasannya dia meninggalkan perbuatan zina setelah dia mampu untuk melakukannya. Dan Allah kabulkan doanya. Ceritanya dia suka dengan seorang wanita anak pamannya. Wanita yang sangat dia cintai. Dia ngajak mesum. Gak mau. Sampai suatu saat ada paceklik. Butuh wanita ini. Ya, dikasih duit 120 dinar. 120 dinar itu kalau dinar, 1 dinar itu 4,25 gram. Banyak. Dan wanita itu menyerahkan dirinya kepada dia. Kemudian setelah ingin melakukan perbuatan mesum ini, wanita bilang bahwa cincin itu tidak boleh dicopot kecuali dengan haknya. Akhirnya dia takut sama Allah, dia tinggalkan. Dia beri itu, enggak minta lagi uangnya itu. Ikhlas karena Allah. Malah takut sama Allah. Betul-betul takutnya. Dia tinggalkan itu perbuatan zina. Dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan doanya. Bergeser seret batunya. Jadi meninggalkan perbuatan maksiat juga ibadah. Tapi karena siapa? Karena Allah. Jangan ngerokok Anda ninggalkan takut nanti kanker, bolong misalkan, atau ninggalkan maksiat karena apa? Tapi utamakan nomor satunya karena Allah. Wada'as salis yang ketiga berdoa bi ikhlasihi lillahi fi raddil huquq li ahliha. Yang ketiga doa sama Allah karena apa? Mengembalikan hak kepada orang yang memiliki hak. Mengembalikan hak kepada orang yang memiliki hak. Orang yang ketiga ini orang kaya, ikhwan. Dia nyewa beberapa orang untuk menjadi pekerja dia. Kerja di dia. Ya. Kemudian digaji. Dibayar upahnya. Ada satu orang yang enggak ngambil upahnya. Pergi dia. Enggak ngambil upah sama sekali. Ya. Nah, uang ini sedikit menurut yang punya ini kan. Akhirnya dia kembangkan uang nih. Jadi banyak sekali berkah. Onta-onta, kambing-kambing dan semuanya. Banyak. Kemudian ikhwan Allah muliakan, datanglah orang ini, ajirnya itu ya, datang minta upahnya. Coba lihat ikhwan. Di bayangan orang ini, yang ajir ini, yang disewa orang ini, ya tenaganya, upah yang dulu kan. Minta dia. Mana upah? Terus dibilang sama dia, itu lihat, itu semua punya kamu.
onta-onta yang banyak selembah, kambing-kambing itu punya kamu. Sampai dia bilang atahza'ubi, engkau ngenyek nih ya, ngenyek saya nih. Kalau bahasa kita yang ngenyek, tahu ngenyek? Ngeledek. Ya, kau celak aku nih, ngeledek. Saya minta upah, kau bilang ini, nggak tahu. Ya, diceritain, ini betul punya kamu. Gitu. Subhanallah, antum lihat nih. Setelah dia tahu itu punya dia, diambil semuanya, nggak sisa. Ya Allah, ya Rabbi, semua diambil tanpa sisa. Akhirnya dia berdoa sama Allah. Dengan perbuatan baik ini, ikhlas karena Allah. Berdoa. Ya, Allah kabulkan doanya. Batu itu bergeser, bisa untuk keluar. Fakharaju yamshun, kata Rasul, sehingga mereka keluar dari gua dan berjalan. Indah ya. Yang ketiga ini, ikhwan, subhanallah, amanah. Kita dapat pelajarannya dari yang ketiga ini. Ini menunjukkan sifat amanah, menjaga harta orang, memberikan hak orang lain sesuai dengan haknya. Ini mendatangkan ridha Allah, mendatangkan pertolongan Allah dan mendatangkan keberkahan dalam hidup, dalam harta, dalam keluarganya. Anda bisa lihat, dia dititipi, kan dititipi tanpa sengaja sebenarnya itu. Dititipi harta. Lihat zaman dulu dititipi harta, tambah banyak harta dikasihkan. Zaman sekarang orang dititipi harta, bukannya tambah banyak, ya, berkurang aja udah syukur. Hilang harta orang. Zaman sekarang berkurang orang dititipin harta. Ya, tapi ada pelajaran ikhwan Allah muliakan. Orang yang amanah memberikan hak orang, Allah akan jaga hidupnya. Allah akan kasih keberkahan. Subhanallah. Ini pelajaran. Dan ini sering kita lihat dan kita saksikan, kita lihat langsung akhi. Ya. Di antara manusia. Zaman sekarang kita juga melihat orang yang menahan hak orang. Orang yang tidak memberikan hak orang dibalas sama Allah dengan kehancuran. Banyak. Ya. Penerbitan, orang bikin penerbitan. Ya, kemudian ada yang nulis, kemudian tidak dibayar royaltinya, hancur itu penerbitan. Tapi penerbitan yang subhanallah tahu hak orang lain, pegawainya, yang nulis dan seterusnya, masya Allah berkah hidupnya. Penerbitan itu berkah. Begitu juga semuanya, akhi. Kita kalau punya usaha, jangan coba-coba mendolimi syarik kita. Jangan coba-coba mendolimi orang yang kerja di kita. Hancur. Jangan coba-coba makan harta orang lain. Jangan coba-coba makan hak orang lain. Hancur. Aduh, keuntungannya jadi sedikit dong. Gak masalah, sedikit berkah, akhi. Daripada ngambil harta orang, ngancurin kita. Itu. Karena berniaga, bisnis, cari duit, kerja di Islam itu bukan mikir gimana banyaknya, bukan. Tapi apa? Berkah tidak. Ada yang nggak didolimi? Kadang kita merasa nggak mendolimi, tapi zalim. Kadang. Ya, ini harus diperhatikan. Kalau ingin berkah, perhatikan amanah. Nah, yang ketiga ini doa sama Allah dengan doa yang sangat betul ikhlas. Bergeser batu itu keluar semua, masya Allah, selamat dari kematian. Jadi wa kullun minhum, semuanya berdoa, Allahumma fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi fanfarajatis sakhratu wa kharaju yamshun. Hadis sahih, ya. Semuanya berdoa, ya Allah, apabila engkau tahu
aku melakukan hal tersebut betul-betul ikhlas mencari wajah-Mu, maka selamatkan kami dari musibah yang sedang kami hadapi dari batu besar ini. Maka mereka keluar, batu itu bergeser, mereka keluar, semuanya jalan selamat. Ini di dunia, ya. Amma fil akhirah, sekarang di akhirat. Di akhirat, fa inna Allah azza wa jalla a'adda al-jannata lil mukhlisin wa a'adda an-nara lil mura'in wal musyrikin. Di akhirat Allah siapkan surga untuk orang-orang yang ikhlas, dan Allah siapkan neraka untuk orang-orang yang berbuat riya dan orang-orang musyrik. Dalilnya surat Al-Bayyinah. Perhatikan ayat 5 sampai 8. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak diperintah melainkan hanya untuk memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Hunafa, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama Allah yang lurus. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan berada di neraka jahanam. Mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha pada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Nah, ini ya. Jadi ikhlas adalah sirrun najah. Ikhlas rahasia keselamatan, kemenangan. Ya, sirru an-najah. Dan orang yang ikhlas, ikhwan yang Allah muliakan, ini akan ditolong sama Allah. Ya, orang yang enggak ikhlas ditinggalkan sama Allah. Dalilnya apa? Ya, mari kita berpikir. Orang yang ikhlas, ya, tidak ditinggalkan sama Allah, ditolong sama Allah. Orang yang tidak ikhlas dalam semua amalan akan ditinggal sama Allah. Ya, dalilnya apa? Nah, dalilnya hadis yang sering didengar dan banyak di antara kita hafal. Hadis apa? Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dari sini nih, lihat. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Lihat. Jadi Rasul menggambarkan ada orang yang hijrah. Ada orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, niatnya betul-betul lurus, maka betul-betul disebut sama Allah hijrahnya, kata Allah, Rasul, kepada Allah dan Rasulnya, enggak ditinggalkan. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, tapi orang yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapat, karena wanita yang ingin dinikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, enggak disebut sama Allah, sama Rasul. Ya, maka hijrahnya kepada niat dia. Beda kalimatnya kan. Kalau hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya disebut fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Tapi ketika hijrahnya bukan karena Allah, Allah enggak nyebut. Di antaranya kata ulama di haqqaratihi, karena kerendahannya. Jadi enggak disebut. Ya. Diserahkan urusannya, begitu. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum." Allah enggak ngelihat kepada jasad kalian. Allah enggak lihat kepada bentuk tubuh, bentuk rupa kalian.
Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah ngelihat kepada hati kalian dan amal kalian. Jadi yang dilihat sama Allah siapa? Apa? Dari kita ini? Hati dan amalan kita. Tapi banyak orang lebih fokus, lebih perhatian sama penampilan, casing, daripada isi hati yang ada di dadanya. Padahal yang Allah pandang itu di mana? Hati. Hati kita ini bagaimana menurut Allah? Ya. Kalau misalkan sekarang saja ikhwan ya, kalau kita memenuhi hati kita nih dengan apa yang tidak diridhoi sama Allah, Allah lihat enggak? Lihat. Ya. Makanya jangan sampai Allah ngelihat hati kita ternyata hati kita kotor. Ya. Hati kita harus kita bersihkan dari syirik besar, dari syirik kecil, dari bid'ah, dari hasad, dengki, iri, ya, dan seterusnya. Kalau ada benci sama orang, Allah lihat, Allah ridho enggak? Apalagi bencinya sama orang yang soleh. Ya, ada orang aneh, benci sama orang soleh. Benci sama orang yang masang jenggot, benci sama orang yang ngerjakan sunnah, ya, tidak isbal. Dia bilang, oh itu apa tuh? Apa tuh? Itu apa tuh? Gitu ya, gitu. Kebanjiran. Ya. Nah, kemudian ada yang jenggot, kemudian dibilang apa? Pajero, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Bisa ya? Iya. Baru satu ini kan. Ya. Berarti mungkin bisa 3 pertemuan ini. Ya. Baik, adzan dulu, kita lanjutkan yang lain. Nanti mudah-mudahan cepatlah ya. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Baik, jadi yang pertama, supaya kita selamat dari tipu daya, gangguan syaitan adalah apa? Mengikhlaskan amalan untuk Allah. Ya, terus berusaha menjadi orang yang ikhlas. Tugas kita sampai mati. Ya. Orang yang ikhlas itu orang yang paling bahagia di atas muka bumi dan nanti di akhirat kelak. Orang yang ikhlas, ya. Sanian yang kedua. Kita loncat ya beberapa hadis. Tahqiqul ubudiyyati lillahi azza wa jal. Mewujudkan ubudiyah bagi Allah atau untuk Allah. Tahqiqul ubudiyyah. Mewujudkan ubudiyah. Artinya apa? Menjadi hamba sebenar-benar hamba. Menjadi hamba sebetul-betul hamba, sebenar-benar hamba kepada Allah. Jadi kita berusaha menjadi hamba Allah. Nabi Muhammad disuruh, dikasih pilihan, mau jadi hamba atau mau jadi raja. Nabi Muhammad milih jadi hamba. Nabi Muhammad milih jadi hamba. Subhanallah. Dan hamba, penghambaan diri itu a'la manazilil insani indallah. Ya, ini yang perlu kita yakini. Penghambaan dan menjadi hamba, tapi hambanya Allah ya, itu merupakan manazil, kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah, enggak ada yang lain. Menjadi hamba Allah itu kedudukan yang paling tinggi. Saya tanya ikhwan, siapa manusia yang paling utama? Ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sifati Nabi Muhammad dengan sifat hamba di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Di antara surat Al-Isra. Di antaranya surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan apa? Siapa? Hambanya. Ya. Di surat Al-Baqarah
Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Apabila kalian dalam keraguan dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Ya. Jadi nggak usah mikir jadi presiden atau jadi wakil presiden atau nggak mikir jadi bupati atau camat calon mati. Ya. Jadi hamba Allah saja sudah nikmat, akhi. Ya. Sekarang nih orang rebutan. Jadi apa? Pejabat. Sampai ngeluarkan miliaran. Nggak jadi sutris. Masuk rumah sakit jiwa banyak. Ya. Itu. Sudah rugi, ada pemilihan lagi, nyalonin lagi, miliaran habis lagi. Subhanallah, kalau bangun masjid, ini al-barakah sudah bagus. Ya tidak? Belum tanggung jawabnya gede kalau jadi. Ya tidak? Dulu kaum salaf, itu kalau jadi diangkat pemimpin nangis, akhi. Nangis, nggak mau. Lari, nggak mau jadi pemimpin. Ketika lari dikejar, diangkat jadi pemimpin. Abu Bakar nggak ada tuh. Jadi pemimpin, ya, antum kalau di Madinah ada tuh, ada Saqifah Bani Sa'idah, ya, itu kadang anak bawa jamaah ke situ, anak ceritain, gimana Abu Bakar di baiat di situ. Abu Bakar nggak bilang baiat saya, nggak ada. Abu Bakar bilang baiat Umar. Bilang begitu. Tapi Umar langsung baiat Abu Bakar Siddiq. Gitu. Nangis, akhi. Umar jadi khalifah, nangis. Umar tiap malam nangis. Di sholat nangis sampai ada garis hitam di wajahnya. Takut sama Allah. Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, setiap malam seperti burung kecil yang kesiram air, gigil. Gitu. Karena takut kalau ada rakyatnya yang jadi sengsara, dia jadi mimpin, diminta tanggung jawabnya sama Allah. Takut. Sebagian kita sekarang malah rebutan. Mengeluarkan fulus kesir. Untuk bikin balihonya saja berapa juta, akhi, satu itu. Ya. Kemudian enggak dipilih, sengsara. Ya, stres, sutris tadi, akhi. Kalau stres masih mending. Ini sutris. Ya, dari mana tuh bahasa sutris? Terus yang ajibnya, ketika kepilih sujud syukur. Sujud syukur, akhi. Oh, terbalik ini, sujud syukur. Dapat musibah syukur, gimana ceritanya? Berbalik, bukannya nangis, tapi berpesta-pesta, sujud syukur. Aduh, aneh kan? Itulah bedanya kalau ngaji sama enggak ngaji. Ya, nah itu. Jadi ikhwan Allah muliakan, kita kembali sini. Yang kedua nih, tahqiqul ubudiyah lillah. Menjadi hamba. Betul-betul jadi hamba. Enggak ada kesombongan kalau jadi hamba. Enggak ada kesombongan. Ya. Tapi kalau tidak ingin jadi hamba, oh sombong di hati. Ya. Nah itu. Inginnya nomor satu. Gitu. Inginnya orang kalah. Ingat, akhi, jangan berpikiran di hati kita ngalahkan orang. Jangan. Ya. Jangan. Ya. Kita betul-betul ingin jadi hamba Allah saja sudah. Cukup. Ya. Nikmat jadi hamba Allah itu. Nabi Muhammad jadi hamba Allah. Di surat Al-Isra ayat 65, Allah Ta'ala berfirman, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan
Sesungguhnya hamba-hambaku itu bagimu tidak ada kekuasaan atas mereka. Artinya apa? Engkau wahai syaitan, kata Allah, tidak bisa menguasai hamba-hambaku. Sifatnya ubudiyah. Hamba Allah. Bukan hamba dinar, bukan hamba dirham, bukan hamba fulus. Yang bilang mafi fulus, mamfus. Ya. Bukan hamba fulus. Kalau ada fulus semangat, tak ada fulus tidak semangat. Suruh ngajar, ada fulusnya enggak? Dakwah, nanya fulus. Gimana ceritanya, akhi? Kalau nanya fulus, ente enggak usah ngajar, enggak usah dakwah. Ya. Hamba Allah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Jadi engkau tidak bisa menguasai hamba-hambaku. Sifat hamba ini, betul. Gimana itu jadi sifat? Tahqiqul ubudiyah. Betul-betul jadi hambanya Allah sudah. Allah suruh salat, salat. Suruh sujud, sujud. Suruh ruku, ruku, dan seterusnya. Nanti besok, sebulan setengah lagi kita puasa Ramadan. Puasa dengan senang hati, riang gembira, iman, wahtisaban. Mudah-mudahan Allah kasih umur panjang. Masuk Ramadan. Ya, jadi hamba Allah, jadi hamba Allah. Nikmat jadi hamba Allah itu. Sebelum puasa, sahur. Pahala enggak sahur? Pahala. Ya, bilang ke istri bangunin sahur kalau misalkan nanti antum takut enggak bangun. Istri masak. Masya Allah, masakin. Mas enggak ada apa-apa, enggak apa-apa, telur aja, telur. Ceplok mata sapi. Ya udah susah-susah. Bawa korma sudah. Ya. Enggak usah pakai sate, enggak usah. Sahur repot. Habis itu sholat subuh, kalau laki-laki di mana sholatnya? Masjid. Ya, baca Quran. Indah enggak Ramadan? Indah sekali. Maghribnya siap-siap buka bersama. Dengan keluarga. Dengan istri, dengan anak. Ya. Dimasyarakatkan. Digalakkan lagi. Buka sama keluarga. Buka sama keluarga. Senang enggak istri antum buka sama ada antum? Senang sama anak-anak. Walaupun seadanya. Walaupun seadanya. Ya, jadi orang tua keluarin fulus. Fulus keluarin nih. Ayo, Bu, istriku. Ya kan? Makan. Nih hasil abi kerja. Masya Allah, siang-siang kerja. Iya. Tadi dari ngojek anak. Ya, ngojek panas-panas tapi demi mencukupi buka kita. Wah, indah jadi hamba Allah. Sambil senyum mengharap pahala dari Allah. Ya tidak? Terus selesai, minum aja dulu, minum, makan kurma. Salat ke masjid. Salatnya maghribnya di mana? Di masjid. Baru nyantap malam, makan yang banyak setelah maghrib atau setelah isya. Ya, dibiasakan sebelum maghrib itu azan, buka aja, buka kurma seadanya. Jangan makan berat dulu. Nanti ketinggalan mas di masjid. Orang selesai, antum baru selesai makan. Gimana ceritanya? Ya, sedikit aja buka, cus. Ya, ada bunyinya cus. Tekan ke masjid, sholat. Pulang lagi, buka. Habis itu siap-siap baca Quran, siap-siap sholat isya dan taraweh. Sampai witir, salam. Itu subhanallah pahalanya sholat satu malam penuh. Kata Syekh Utsaimin, antum pulang, antum sama istri, antum ngobrol seakan-akan dalam sholat. Pahalanya gede, Masya Allah. Ya, sahur lagi, buka lagi, sahur lagi. Tiba-tiba Syawal. Gitu. Rugi kalau nggak puasa. Ya, Ana mau bahas panjang ini. Makanya tadi Ana ngomong entah kemarin-kemarin. Baik, tapi nggak masalah ya, manfaat insyaallah ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.